Jadi, saya melakukan wawancara kepada teman saya yang bekerja di Koperasi PNM Mekar Syariah. Nah, wawancara yang saya lakukan yaitu menggunakan online, menggunakan via WhatsApp. Nah, ini berikut wawancara saya melalui WhatsApp. Baik, assalamualaikum Put. Waalaikumsalam Put, boleh minta tolong nggak? Dia jawab boleh. Minta tolong apa? Nah, jadi saya jelaskan dulu. Ada tugas mata kuliah hukum bisnis di kampus. Nah, tugasnya itu disuruh ngobservasi salah satu koperasi. Nah, kalau boleh, aku mau ngewawancara dan ngambil koperasi di tempat kerjanya Putri. Boleh. Nah, insya Allah kalau masih bisa bantu, bisa jawab dibantu. Nah, berikut adalah pertanyaan yang saya lontarkan kepada rekan saya yang bekerja di salah satu koperasi tersebut. Pertanyaannya, apa itu PNM Mekar Syariah? Lalu, kapan didirikan koperasi PNM Mekar Syariah? Apakah koperasi PNM Mekar Syariah sudah ada izin usahanya? Lalu, bagaimana atau dengan cara seperti apa target atau sistem pemasarannya? Lalu, yang kelima, apa tujuan dari didirikannya koperasi ini? Apa saja permasalahan dan kendala atau hambatan yang ada di PNM Mekar Syariah? Lalu bagaimana respon masyarakat terhadap koperasi ini? Oke, siap, kata dia. Nah, beberapa menit kemudian dia langsung menjawab. Nah, dan ini hasil jawaban dari teman saya yang bekerja di salah satu koperasi tersebut. Jadi, PNM Mekar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang didasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditunjuk bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultramikro yang melalui satu, peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga. Yang kedua, pembiayaan modal usaha tanpa agunan. Yang ketiga, pembiasaan budaya menabung. Yang keempat, peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Program Mekar Syariah dilaksanakan melalui indoktrinasi usaha sesuai syariat Islam, yaitu yang pertama, pertemuan mingguan yang wajib dilakukan secara disiplin dan tepat waktu dengan mengucapkan doa, janji nasabah, janji account officer Mekar Syariah, janji bersama. Yang kedua, nasabah Mekar Syariah adalah mereka yang telah mempunyai usaha atau akan melakukan usaha atau yang pernah usaha karena sudah mempunyai pengalaman usaha sebelumnya sesuai syariat Islam. Yang ketiga, ada nasabah wajib memiliki usaha setelah diberikan pembiayaan. Yang keempat, dari penerimaan sedekah menjadi pemberian sedekah. Adapun akad dalam Mekar Syariah yaitu ada 3. Ada murabahah, ada wakalah, dan wadiyah. Nah, adapun perjanjiannya yaitu jual beli antara Mekar Syariah dan pemberi pembiayaan nasabah. Mekar Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Mekar Syariah dan nasabah. Yang kedua, wakalah, pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini, Mekar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu titipan nasabah
yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Mekar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Yang kedua, ada sejarah perjalanan perkembangan ekonomi di Indonesia. Nah, termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan prospek potensinya di masa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan PT Permodalan Nasional Madani atau Persero pada 1 Juni tahun 1999 sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi UMKMK. Nah, adapun tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan jasa pembiayaan dan jasa manajemen sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKMK, khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor real guna menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. PT Permodalan Nasional Madani Persero atau PNM didirikan sebagai pelaksanaan dari TAP XP 1 MPR 1998 dan berdasarkan peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tanggal 29 Mei tahun 1999 dengan modal dasar 1,2 triliun dan modal disetor 300 miliar. Beberapa bulan kemudian melalui Kep Menke nomor 487 KMK 0117 tanggal 19 Oktober tahun 1999 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99. PNM ditunjukkan menjadi salah satu BUMN koordinator untuk menyalurkan dan pengelolaan 12 skim kredit program. Adapun pertanyaan berikutnya yaitu tentang izin usaha. Nah, untuk izin usaha tentunya PNM sudah mempunyai izin usaha dan memenuhi peraturan otoritas jasa keuangan atau yang disebut POJK. Yang keempat yaitu dengan cara sosialisasi dengan datangnya ke setiap desa atau perkampungan. Adapun tujuannya didirikan koperasi ini yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, yang berikutnya yaitu permasalahan. Nah, permasalahan yang sering muncul di PNM Mekar Syariah ini yang pertama yaitu susahnya mencari nasabah baru. Nah, ini dari segi pemasarannya. Yang berikutnya yang kedua yaitu adalah dari segi pembayarannya. Dan jadi segi pembayaran ini banyak orang yang tidak membayar kewajibannya atau angsurannya karena nasabah tersebut biasanya tidak bertanggung jawab dan kabur gitu. Nah, sekian wawancara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.